Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali sahabat Dokter Uner TV. Tentunya di segmen-segmen Dokter Uner TV yang sangat menarik. Dan senang sekali saat ini saya Dokter Ula Hanifah bisa menemani Anda sekalian dalam perbincangan yang tentunya hangat dan menarik di topik kali ini, di mana dunia kedokteran masih menjadi salah satu momok bagi mahasiswa baru ataupun anak-anak SMA yang nantinya akan menempuh jenjang pendidikan kedokteran. Dan tentunya di Indonesia ini pendidikan kedokteran ataupun profesi dokter masih menjadi salah satu profesi yang paling diminati. Mungkin sejak kecil kita ditanamkan, nanti kalau udah besar jadi dokter ya nak, kalau udah besar jadi dokter ya nduk. Nah, kata-kata itu tentu sering kita dengar mulai dari dini. Nah, namun pertanyaan besarnya, apakah semua orang ini bisa menjadi seorang dokter? Nah, oleh karena itu kita angkat topik pada hari ini. Dan untuk membahas topik ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya, dan beliau adalah praktisi yang handal di bidangnya, di bidang medical education, yakni Profesor Dr. Ahmad Kusnurum Doni, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan. Beliau merupakan wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam bidang akademik, mahasiswa, alumni, dan beliau akan membantu kita untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan, persyaratan, dan juga apa saja sih hal-hal yang patut untuk dibahas di dunia kedokteran, dan bagaimana Fakultas Kedokteran, utamanya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mencetak dokter-dokter yang berkualitas. Oleh karena itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Prof. Romdoni. Selamat sore Prof. Romdoni. Selamat sore Dr. Ula. Sehat nggih Prof nggih? Alhamdulillah. Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya. Enggak praktek ini Prof. Enggak. Khusus ya. Matur nuwun. Baik Prof, mohon izin Prof. Jadi untuk topik kita sekarang yaitu apakah semua orang bisa ini Prof menjadi seorang dokter, karena kan kalau kita lihat-lihat Prof, banyak sekali adik-adik SMA ataupun bahkan belum SMA itu sudah bercita-cita ya Prof menjadi seorang dokter. Nah, dan bahkan banyak sekali sekarang fakultas-fakultas kedokteran yang dibuka Prof untuk menambah persaingan di dunia kedokteran itu juga cukup sulit ya Prof ya. Nah, menurut Prof ini mengapa ya Prof fakultas kedokteran ini masih menjadi salah satu prodi ataupun fakultas yang diminati begitu Prof? Iya, terima kasih Dr. Ula atas undangannya pada momen ini. Yang saya hormati para pemirsa Dokter Uner TV yang berbahagia, para senior dan sejawat semuanya. Pada kesempatan ini memang topik yang dibahas sangat update bahwa bagaimana sih sebenarnya pendidikan kedokteran itu masih menjadi primadona. Betul. Gitu ya. Jadi masih banyak yang berminat. Kalau ditanya apakah siapa sih yang boleh menjadi dokter, jawabannya adalah siapa saja boleh ya. Jadi kenapa ini masih menjadi peminatnya masih banyak? Saya kira yang disampaikan oleh Dr. Ula tadi sudah mewakili salah satu jawaban, bahwa ada penanaman image dari kecil bahwa nanti kalau sudah besar pengen kuliah sebagai mahasiswa kedokteran atau bercita-cita menjadi dokter. Cuman kadang-kadang banyak adik-adik atau junior-junior kita itu pengen menjadi dokter, cuman masih belum paham sebenarnya bagaimana sih untuk menjadi mahasiswa kedokteran itu arahnya harus menyiapkan apa saja. Bagi saya yang sudah beberapa waktu ini menjadi wakil dekan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, kami sangat menyarankan kepada orang tua memberikan dukungan tidak hanya sebatas support moral, finansial maupun yang lainnya, tapi juga perlu untuk mengevaluasi lebih dini apakah putra-putrinya tersebut memang cocok menjadi dokter, dan dalam proses pendidikan kedokteran yang cukup panjang dan agak berbeda dengan disiplin ilmu lain, maka ini harus memiliki endurance yang cukup kuat,
harus memiliki konsentrasi yang bisa berbagi dengan kegiatan ekstra maupun intrakurikuler, dan apalagi kalau putra-putri Bapak Ibu ini sangat aktif, juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, punya hobi-hobi yang sangat-sangat hari ini kan cukup banyak ya, adik-adik ini memiliki hobi yang menantang dan juga bisa menghasilkan materi. Nah, disinilah mengapa Bapak Ibu dari awal perlu untuk mengarahkan. Kalau secara psikologis sudah cocok, secara support yang lain sudah cocok, why not? Silakan Bapak Ibu atau adik-adik semuanya mencoba untuk menjadi mahasiswa kedokteran. Peluang untuk menjadi mahasiswa kedokteran hari ini sangat besar, karena sudah sekitar 120-an fakultas kedokteran, Dr. Ula, yang dibuka di Indonesia, dan khususnya di Surabaya kabarnya merupakan kota dengan fakultas kedokteran terbanyak. Ya. Jadi banyak beberapa pilihan yang bisa dipilih di Surabaya, tidak hanya Universitas Airlangga, ada beberapa yang negeri maupun swasta lainnya. Saya kira selain keinginan yang ditanamkan mulai kecil, tampaknya juga adik-adik ini memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Karena dokter ataupun tenaga kesehatan ini merupakan suatu profesi yang basicnya adalah memberi, giving ya. Nah, kalau mereka ingin menjadi dokter, saya kira ini suatu pertanda baik sebenarnya untuk bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia ini giving, caring dengan sesamanya ini cukup bagus. Oke. Mungkin sedikit komentar. Baik. Berarti siapa saja bisa ya Prof ya untuk menjadi dokter. Jadi nggak terbataskan, biasanya mungkin ada isu-isu hoax, cuman yang kaya-kaya aja nih, cuman yang berduit aja nih, gitu ya Prof ya. Ya, memang kalau kami melihat ada beberapa rintangan atau kendala dengan biaya yang memang hari ini tidak bisa dipungkiri, makin lama makin tinggi. Kemudian juga kebutuhan fasilitas sarana prasarana yang juga perlu untuk dilengkapi. Kita memiliki standar yang meletakkan standar yang cukup bagus, dan mau tidak mau fasilitas sarana tersebut juga perlu untuk disupport. Nah, info bahwa hari ini biaya pendidikan ini cukup tinggi, mungkin kalau di UNER merupakan salah satu universitas yang biayanya masih tergolong tidak terlalu tinggi lah gitu ya dibandingkan yang lain. Namun memang kompetisi pada saat masuknya ini harus dipersiapkan dengan baik. Dan kabarnya juga kalau di UTBK itu angkanya ya jangan sampai kurang dari 700 misalnya, seperti itu. Persiapan-persiapan dari segi kognitif, niat, semangat dan sebagainya itu memang perlu ditata dari awal. Sehingga kalau seandainya ada mahasiswa atau calon mahasiswa ini yang secara keilmuan sangat pintar, kemudian niatnya juga sangat kuat, tapi biaya tidak ada, di Universitas Airlangga ada pembiayaan beasiswa yang kita bisa sebut salah satunya misalnya kayak bidik misi atau mungkin juga beasiswa dari yang lain-lainnya, orang tua asuh itu juga ada. Sehingga buat adik-adik atau bapak ibu yang memang anaknya sangat berbakat namun ada kekurangan atau kendala masalah pembiayaan, mungkin itu jangan dijadikan sebagai penghalang bagi seseorang untuk menjadi dokter. Saya melihat bahwa ada beberapa kolega yang dulunya mengalami seperti itu, Deula. Jadi mungkin dulu beliaunya merasa tidak mampu sekolah, tapi ada orang baik yang mau mensupport. Akhirnya begitu beliau menjadi dokter, beliau akan melakukan hal yang sama, akan mensupport yang lainnya, adik-adik yang masih kekurangan dari segi biaya, bagaimana caranya bisa menjadi dokter maupun spesialis. Siap. Berarti memang sesuai tagline-nya Prof, kalau ada kemauan pasti akan ada jalan gitu ya Prof ya. Jadi tergantung dari seberapa kuat kemauan adik-adik sekalian maupun orang tua, support keluarga untuk bisa sampai di titik untuk
bisa menjadi seorang dokter. Baik Prof, kalau tadi kita berbicara siapa yang bisa dan apa saja yang perlu dipersiapkan, kita berbicara tentang tantangan yang tadi Prof bilang ya. Kira-kira apa saja sih Prof tantangan, terus suka dukanya Prof untuk menjadi seorang dokter begitu ya Prof? Atau mungkin kan Prof sudah lama nih menjadi dokter. Kalau kita kan dokter anyaran Prof. Jadi saya nanya kepada ahlinya, gimana ini Prof? Ya. Tantangan itu tentunya dari mulai masuk ya, di mana persaingan untuk menjadi mahasiswa kedokteran itu sangat ketat. Kita bisa melihat dari sistem-sistem penerimaan mahasiswa baru, mulai dari IUP, itu juga persaingannya lumayan. Kemudian dari tes SNBP, SNBT juga itu luar biasa persaingannya di sana. Kemudian mandiri itu juga persaingannya juga sampai kita melihat nilai-nilai yang ada di sana tampaknya juga beda-bedanya tipis ya. Nah, karena ada persaingan mulai dari awal, kemudian keketatannya juga tinggi, maka mahasiswa atau calon mahasiswa kami memang mau tidak mau adik-adik yang dari SMA harus berjuang sungguh-sungguh. Karena memang persaingannya ketat untuk masuk fakultas kedokteran. Kemudian tadi di awal juga sampaikan terkait biaya. Mungkin biaya bisa dicarikan solusi dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian jangan lupa bahwa lamanya sekolah itu juga diikuti dengan beban akademik. Dan tugas-tugas itu perlu diselesaikan dengan semangat, kecintaan, dan juga kerjasama yang baik di antara teman-teman di mahasiswa itu. Karena di kedokteran tidak hanya dibutuhkan mahasiswa yang pinter, yang cerdas gitu, tapi juga dibutuhkan mahasiswa yang mampu berkomunikasi, bersosialisasi, sehingga kadang-kadang info-info yang datang dari para dosen, dari Bapak Ibu KPS, dosen juga itu seringkali mungkin yang bersangkutan nggak menerima, tapi komtingnya mungkin yang menerima. Sehingga kalau tidak menjaga komunikasi dengan baik, itu pun juga merupakan suatu tantangan kan. Di saat capek atau apa, masih tetap harus menjaga komunikasi dengan baik. Tidak perlu harus emosi dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang tidak mudah juga. Kemudian bagi adik-adik yang dulunya di SMA, pendidikannya lebih banyak kayak spoon feeding gitu kan ya, terus kemudian di pendidikan perkuliahan mereka harus mandiri. Nah, ini adaptasi ini yang memang harus segera dilakukan. Kalau enggak nanti bisa terlena, bisa terjadi kegagalan adaptasi ini yang muncul pada beberapa mahasiswa. Memang tidak banyak, ini persentase sekitar 5-10%, namun ini perlu untuk disampaikan di awal agar calon-calon mahasiswa ataupun adik-adik yang mau mendaftar menjadi mahasiswa kedokteran itu lebih siap secara lahir dan batin gitu ya. Saya kira itu mungkin. Baik. Terima kasih Prof. Kalau itu kan tadi sebelum menjadi seorang dokter ya Prof. Kalau seandainya saat-saat menjadi dokter tuh Prof, suka dukanya itu loh Prof, apa ya Prof? Mungkin bisa dikulik sedikit untuk menjadi gambaran nih bagi adik-adik SMA ataupun adik-adik yang ingin menjadi seorang dokter Prof. Jadi kan mereka kan biasanya ngelihatnya wah enak nih jadi dokter gitu Prof. Ya, saat ini di FK Unair itu kita memiliki satu kata yang menjadi kayak magic words gitu, yaitu entrepreneurship. Sehingga dengan adanya entrepreneurship ini kita mendorong para mahasiswa itu bisa menjadi apapun yang mereka mau. Meskipun sebagai dokter, mereka tidak harus sebagai seorang praktisi medis, praktisi kesehatan. Adik-adik boleh juga menjadi dokter yang menjadi peneliti, menjadi dokter yang fokus dengan pengabdian masyarakat atau ke arah riset-riset kebijakan pemerintah misalnya gitu. Atau menjadi dokter yang fokus di politik. Artinya bagaimana membuat aturan-aturan untuk para sejawat dokter ini agar lebih sejahtera, agar lebih memberikan dampak kepada masyarakat, dampak positif ya tentunya.
Atau juga membuat teman-teman dari keilmuan lain menjadi lebih paham bagaimana bekerja sama dengan teman sejawat dokter. Dan juga kita jangan lupa bahwa sebagai bagian dari penggiat kesehatan, ada dokter, ada perawat, bidan, dokter gigi, dan sejawat lainnya, kita juga menjadi tulang punggung kesehatan bangsa. Dan ini tentunya dari awal perlu ditekankan bagaimana niat awalnya, kemudian kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai saat menjadi mahasiswa, sehingga nantinya pada saat menjadi dokter, dia bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya seorang dokter yang demikian. Mungkin beberapa tahun yang lalu adik-adik lulusan FK UNER itu banyak yang arahnya sebagai klinisi atau pengen menjadi seorang spesialis, mungkin seperti saya atau nanti Deula juga nanti menjadi seorang PPDS. Tapi hari ini saya melihat ada sedikit pergeseran. Ternyata adik-adik itu ingin menjadi seorang researcher. Mereka ingin studi lanjut ke luar negeri, ngambil S2 atau S3 atau kursus yang lain sebagainya. Hari ini menunjukkan bahwa apa yang diharapkan oleh pimpinan FK UNER, Prof. Budi, dan kita semuanya, bahwa FK UNER ini alumninya itu menjadi alumni yang memberikan dampak yang luas. Nah, ini sudah saya melihat ini bisa menjadi bibit-bibit agar ilmunya itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sehingga dengan adanya pergeseran tren ini, kami berharap bahwa alumni dari FK UNAIR itu sebagai dokter juga tidak hanya berkiprah di Indonesia atau di Jawa Timur atau di Surabaya, tapi bisa dirasakan di seluruh Indonesia, bisa dirasakan di luar negeri. Kita juga memiliki diaspora-diaspora yang nantinya juga membantu bagaimana proses pendidikan yang ada di FK UNAIR, dan nantinya juga bisa dibuat connecting dengan pendidikan di luar negeri itu bagaimana, sehingga yang menjadi inspirasi di luar negeri itu sudah seperti ini, maka ini praktek baik ini bisa kita bawa untuk di FK UNAIR. Saya kira ke arah sana. Jadi kita menjadi alumni Fakultas Kedokteran itu sudah tidak berpikir sempit lagi. Jadi ini kita harus berpikirnya lebih luas. Karena kesuksesan itu juga bisa diraih di mana saja, gitu. Tidak hanya menjadi seorang spesialis, gitu. Ini mungkin ini insight baru nih buat adik-adik semuanya yang mau mengambil sebagai seorang dokter atau mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran, bahwa mungkin selama ini yang kita tahu, kita setelah jadi dokter spesialis, padahal sebenarnya sangat luas nih. Jadi kalau dikata bisa, kalian harus fly high, bisa kemana aja, mau jadi researcher boleh, mau jadi pebisnis boleh ya Prof ya, mau jadi praktisi dan politisi itu pun juga boleh. Baik Prof, luar biasa sekali ya bincang kita pada hari ini nih Prof. Jadi mungkin nih Prof, biar kita semakin memahami atau adik-adik di luar sana semakin memahami bahwa menjadi dokter itu bukan hanya soal akademik, tapi juga kesiapan mental, komitmen, dan juga keterampilan interpersonal. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan pada adik-adik yang sedang berjuang, atau mungkin yang saat berjuang itu kayak burn out gitu Prof. Apa sih pesan untuk mereka Prof? Ya, menjadi cita-cita menjadi dokter itu perlu diikuti dengan semangat dan juga kecintaan. Jadi saat kita mencintai apa yang kita tekuni, maka apapun yang ada tantangan di depan itu kita anggap sebagai challenge. Kesulitan yang ada di depan kita anggap sebagai challenge, sehingga kita selalu men-challenge diri untuk menyelesaikan tantangan di depan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mindset yang harus dimiliki oleh para adik-adik mahasiswa kedokteran, baik itu sebagai calon dokter maupun kita juga memiliki pendidikan bidan ya. Tentunya di situ harus dipahami secara demikian. Karena saat kita tidak menganggap bahwa challenge itu sebagai suatu hal yang perlu untuk diselesaikan, maka ada kekhawatiran yang
terlintas bahwa yang dianggap challenge itu bisa menjadi sesuatu yang membuli begitu loh. Nah ini ada sedikit perbedaan persepsi ya, padahal ini pada proses pendidikan, tapi untuk sebagian adik-adik mahasiswa yang pemahamannya agak sedikit berbeda dianggap itu sebagai bullying misalnya seperti itu. Nah ini prinsip awal. Jadi mindsetnya perlu disiapkan bahwa apapun yang dijalani selama pendidikan masih dalam koridor pendidikan tentunya ya, itu adalah suatu tantangan. Kadang ada tugas yang tiap hari begitu kan. Kadang paginya masih ada tugas tapi sore waktu mau ngerjain ternyata masih ada ekstrakurikuler. Nah, hal seperti ini menjadi suatu tantangan bahwa time management. Nah, itu harus dimiliki dengan baik oleh adik-adik. Saat adik-adik bisa memiliki time management yang baik dan kemudian melakukan secara disiplin, maka itu akan menjadi salah satu bagian kecil penyusun untuk kesuksesan adik-adik di masa yang akan datang. Tadi juga sudah disinggung sedikit terkait dengan network, kemampuan bekerja dalam tim. Ya, ini juga menjadi salah satu yang dibutuhkan saat nanti menjadi seorang dokter, bagian dari masyarakat, bagian dari satu puskesmas, satu institusi kesehatan, pasti nanti ada kerjasama di dalamnya. Nah, jangan sampai nanti lulusan dari FK Unair akan menjadi dokter yang tidak bisa membuat network dengan baik atau menjadi teralienasi dengan teman-temannya di sana. Ya, ini memang butuh latihan. Kalau yang awalnya belum bisa, saya kira melalui organisasi kemahasiswaan di dalam BEM dan organisasi mungkin di luar, monggo silakan adik-adik bisa berkiprah. Kemudian satu lagi terkait adaptasi, ya, adaptasi terhadap ilmu pengetahuan. Karena hari ini kita melihat bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat. Salah satunya adanya artificial intelligence, ya, di mana dengan AI ini maka apa yang menjadi kesulitan itu bisa dengan mudah didapat, tapi harus tetap ingat bahwa otaknya itu ya kita atau manusia atau adik-adik sebagai mahasiswa yang mengarahkan hasil dari AI ini ya adik-adik semuanya. Dan ini merupakan suatu tantangan tersendiri dari beberapa diskusi dengan para Bapak Ibu dosen dan pimpinan fakultas maupun universitas. Kita melihat bagaimana memanfaatkan artificial intelligence ini secara bijak. Kita tidak mungkin menghindari, tidak mungkin melarang, tapi penggunaannya ini secara bijak masih menjadi tantangan. Tidak hanya tantangan untuk adik-adik, tapi tantangan juga untuk Bapak Ibu dosennya, gitu. Dan nanti terkait dengan yang terakhir ya, di sini saya menulis terkait dengan ketahanan atau endurance, ya, bahwa dengan sekolah yang cukup panjang, tugas yang banyak, kemudian sementara kalau misalnya adik-adik mempunyai teman yang lulus dari fakultas teknik atau fakultas yang lain gitu, teman-temannya udah bekerja, udah mendapatkan uang, mendapatkan gaji, tapi sementara yang di kedokteran masih berkutat dengan kuliah, masih menjadi koas dan sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang perlu dijaga kesabarannya, ya, ketahanan mental, ya, endurance, dan tentunya ini akan membentuk bagaimana nanti adik-adik ke depan menjadi dokter yang sukses. Baik, terima kasih banyak Prof. Pesan-pesannya banyak sekali ya Prof ya. Mungkin karena memang mengingat waktu ini Prof, izin saya simpulkan dari diskusi kita pada hari ini. Jadi menurut Prof. Romdoni, siapa saja boleh menjadi dokter. Jadi buat adik-adik sekalian, jangan pernah takut untuk bermimpi. Kalau memang kalian ingin menjadi dokter, mimpilah setinggi-tingginya. Karena untuk menjadi seorang dokter bisa menjadi apa saja. Bisa spesialis, seperti yang tadi disampaikan Prof. Romdoni, bisa juga menjadi dokter entrepreneur, dan juga bisa jadi politisi dan lain sebagainya. Selain itu, bagaimana sih yang untuk persiapan menjadi seorang dokter? Yang pertama yaitu
orang tua bisa memberikan dukungan, tidak hanya support moral ya Prof ya, tapi juga perlu nih melakukan evaluasi pada anak-anaknya, apakah mereka capable untuk menjadi seorang dokter dan apakah itu sudah tepat bahwa anak tersebut cocok untuk mengambil kuliah di dunia kedokteran. Nah, selain itu, peluang mahasiswa kedokteran itu sekarang juga cukup lebih besar seperti yang telah disampaikan Prof. Romdoni bahwa di Indonesia sudah 120-an ya Prof ya, betul ya? Sudah banyak sekali berarti ya Prof ya. Dan di Surabaya pun itu juga cukup besar peluangnya, jadi jangan sampai kalian pupus harapannya. Coba satu gagal, dicoba lagi sampai memang berhasil. Nah, selain itu dalam menjalani proses di dunia kedokteran kalian harus memiliki semangat dan juga kecintaan akan keilmuan tersebut, dan anggaplah kesulitan-kesulitan yang nantinya akan kalian hadapi itu merupakan challenge dan harus diselesaikan dengan baik. Lakukan time management dengan baik, bekerjalah dengan network yang sangat banyak, dan adaptasi ilmu pengetahuan juga harus sabar dalam melakukannya, dan jangan lupa kuatkan endurance dan juga support orang sekitar kalian. Mungkin itu Prof, dan sebelum kita tutup mungkin ada closing statement terakhir dari Prof. Romdoni. Ya, terima kasih Dr. Ula. Sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon mahasiswa kedokteran, gantungkan cita-cita adik-adik semuanya ingin menjadi dokter apapun, asalkan menjadi dokter yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk manusia yang lainnya, karena nilai kemanfaatan seorang manusia itu dinilai dari seberapa luas dia memberikan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Demikian, Dr. Baik, terima kasih banyak, sangat mengena Prof ya. Jadi kita sebagai manusia memang harus bermanfaat bagi banyak orang ya Prof ya. Baik, kalau begitu sahabat Dokter Uner TV, tak terasa kita sudah berbincang dengan Profesor Romdoni, yakni ahli di bidang medical education. Terima kasih sekali lagi Prof atas sharingnya atau mungkin ilmunya, sedekah ilmunya ini Prof ya, tentang pendidikan kedokteran. Semoga sehat selalu Prof, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Dokter Uner TV yang telah setia di setiap sesinya, dan jangan lewatkan untuk sesi-sesi selanjutnya. Saya selaku host Dr. Ula mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.